Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas apa yang menjadi trending topik pencarian hari ini. Gema, kira-kira apa yang menjadi trending topik kita pencarian? Kita langsung melihat ya Jessica, ada informasi apa yang menjadi perhatian dari publik pada hari ini, yaitu ternyata masih soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi pemirsa, hari ini memang ada sejumlah tersangka yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kita juga akan melihat seperti apa update-nya, tapi kita juga akan melihat Jessica seperti apa kasus sebelumnya. Sampai akhirnya menjadi ada 3 tersangka yang ditetapkan oleh pihak Polda Metro Jaya ya. Oke, jadi pemirsa, isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi perhatian publik setelah pihak kepolisian menetapkan sejumlah tersangka. Roy Suryo CS kini menyandang status tersangka pencemaran nama baik, dugaan fitnah, penghasutan, hingga dugaan manipulasi dokumen. Jadi pemirsa, sebenarnya Universitas Gadjah Mada atau UGM telah berkali-kali memberikan klarifikasi dan juga menegaskan keaslian ijazah S1 milik Joko Widodo dan menunjukkan juga bukti-bukti, tetapi memang proses hukum ini masih terus berjalan ya Jessica ya. Pemirsa, yang kita saksikan kalau tadi sempat terlihat ada teasernya sedikit ya, Gema, itu saat Presiden RI yang ke-7 Joko Widodo yang datang membawa sejumlah bukti juga sebagai pelapor saat ini ya pemirsa. Dan kalau yang Anda saksikan saat ini pemirsa, ini kalau kita ingat lagi, UGM juga sempat mengkonfirmasi kalau Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan ini angkatan 1980 dan diwisuda pada 5 November 1985. Dari Universitas Gadjah Mada juga menyatakan kalau dokumen akademik Jokowi tersedia dengan lengkap. Tapi pemirsa, kasus ini malah semakin rame setelah Presiden ke-7 Jokowi menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke pihak berwajib. Ini pemirsa, kalau kita ingat saat itu Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai pelapor ke Polda Metro Jaya. Nah, pada akhirnya gimana pemirsa? Akhirnya penyidik Polda Metro Jaya menaikkan nih status dari kasus ini ke tahap penyidikan dan juga menetapkan 8 tersangka pada 7 November 2025. Sekarang kita akan lihat siapa saja yang menjadi tersangka karena ada 8 tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster ya Gema. Siapa aja kira-kira? Oke, jadi yang pertama pemirsa, penetapan tersangka ini didasarkan pada hasil pemeriksaan dan juga bukti saintifik yang diperoleh penyidik, termasuk dari hasil analisis Puslapfor Polri. Polisi juga menyita dokumen ya asli dari UGM dan juga menegaskan ijazah Jokowi ini sah dan juga asli. Nah, kalau yang tadi adalah klaster pertama, yang ini klaster kedua pemirsa, karena hari ini ketiganya yaitu Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga tadi satunya lagi itu datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Dan kita juga akan menantikan ya apakah akan ada penahanan dari pihak Polda Metro Jaya, yaitu Srismon Sianipar juga dari ketiga klaster kedua untuk 3 orang ini. Jadi pemirsa, karena ada 2 klaster. Kalau klaster yang pertama itu ada Egy Sujana, kemudian Kurniatri Rohyani, Muhammad Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan juga Damai Hari Lubis. Ini yang klaster pertama yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Gema, dan ini yang klaster kedua yang hari ini 3-tiganya sebetulnya sudah hadir di Polda Metro Jaya sejak pukul 10 tadi. Tapi hingga saat ini belum nih kelihatan nih hasil dari pemeriksaannya apa. Dan langsung saja pemirsa, gimana kalau kita simak aja langsung ya bagaimana pernyataan dari Kapolda berikut ini. Bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni penegakan hukum. Seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Kasus tuduhan
Nah, jadi pemirsa kalau kita mendengarkan tadi pernyataan dari Kapolda, ini Roy Suryo CS dijerat dengan dugaan fitnah, pencemaran nama baik, penghasutan, hingga dugaan manipulasi dokumen ya pemirsa, yang mana ia masuk dalam klaster kedua dari 8 tersangka. Adapun pasal yang disangkakan untuk klaster kedua nih pemirsa ada pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 Junto, pasal 48 ayat 1, kemudian pasal 35 Junto pasal 51, kemudian pasal 27A Junto pasal 45, pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Itu khusus untuk klaster 2 yang hari ini menjalankan pemeriksaan. Jadi memang beberapa tersangka termasuk Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar telah memenuhi panggilan dan hingga kini pemirsa masih menjalani pemeriksaan dari penyidik di Polda Metro Jaya. Nah, Roy Suryo pemirsa juga merasa pihaknya menjadi korban kriminalisasi hukum dan berjanji akan membuktikan bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah benar. Kita akan melihat dan juga mendengarkan bagaimana statement dari Roy Suryo pada hari ini. Melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Oke, jadi penetapan tersangka Roy Suryo CS ini juga menjadi pro dan kontra ya Jessica, ada yang setuju, ada juga yang mempertanyakan. Termasuk juga adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyoroti ketidakjelasan dasar hukum atas penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi. Kenapa ya Jessica ya? Jadi karena kewenangan untuk membuktikan keaslian suatu dokumen itu berada di tangan hakim, bukan penyidik kepolisian pemirsa. Artinya menurut Mahfud, jika nanti kasus tersebut benar bergulir di pengadilan, hakim yang harus membuktikan keaslian ijazah Jokowi sebelum mengadili para tersangka. Ini kita sama-sama simak pernyataan dari Mahfud MD. Ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusutnya. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Tidak boleh. Oke, tapi kita sampai saat ini masih terus menunggu bagaimana hasil pemeriksaan pada hari ini karena pemeriksaan yang berjalan dari pagi hingga saat ini masih bersifat tertutup. Dan untuk pemeriksaan hari ini memang agendanya lebih fokus pada apa sih sebetulnya role yang mereka lakukan terutama terkait dengan aktivitas digital dari ketiga tersangka yang sudah ditetapkan pada November, yaitu pada tanggal 7 November 2025 lalu nih kemarin. Kita juga akan menantikan ya apakah nantinya Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan kembali datang untuk memberikan kesaksiannya karena sebelumnya sudah memberikan laporan dan juga membawa berkasnya ke Barreskrim Polri waktu itu Jessica ya untuk memberitahukan bahwa jasanya ini asli gitu. Tentunya ya kita ingin melihat bagaimana nanti progresnya karena dari pukul 10 nih sampai saat ini belum ada kabar resmi terkait bagaimana hasil dari pemeriksaan 3 tersangka yang ditetapkan dalam klaster kedua terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu dari Presiden RI ke-7, Presiden Joko Widodo. Oke, dan pemirsa itulah tadi pembahasan dalam segmen trending topik pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena Newsline masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Newsline.
didukung oleh lawan ketombe dengan Zinc Booster baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.